Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sari Masturo dengan NIM 2520066. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi tentang memori eksternal, yang mana adalah sebagai untuk memenuhi ujian tengah semester. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, materi pertama yaitu definisi dari memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang digunakan oleh CPU untuk keperluan penyimpanan data dan program dalam jumlah volume yang besar. Contohnya yaitu hard disk, magnetic tape, dan CD-ROM. Di dalam memori eksternal terdapat magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape. Pembahasan pertama, magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari logam atau sejenisnya yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi sebagai magnetic oxide. Data direkam di atasnya dan kemudian dapat dibaca dari disk dengan menggunakan conduction coil yang dinamakan head. Contoh dari magnetic disk adalah hard disk dan floppy disk. Cara kerja dari magnetic disk yaitu selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya. Mekanisme pembacaan didasarkan adanya arus listrik yang terdapat di dalam conduction coil akibat dari medan listrik yang dihasilkan oleh permukaan magnetic disk. Mekanisme penulisan didasarkan pada arus listrik yang mengalir pada conduction coil yang kemudian dikirim ke permukaan magnetis dengan pola-pola tertentu. Yang kedua yaitu metode pengamatan dalam magnetic disk. Metode pengamatan dalam magnetic disk ada dua, yaitu metode silinder dan metode sektor. Metode silinder adalah metode yang pengalamannya berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari disk pack membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk pack dengan 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengamatan record menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19 atau dari 1 sampai 20. Pengamatan dari nomor record menunjukkan di mana record terletak pada track yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Yang kedua yaitu metode sektor. Metode sektor, setiap track dari pack dibagi dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengamatan recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengamatan record terletak pada track yang mana. Setiap track pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama meskipun diameter tracknya berlainan. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran track. Keuntungan lain dari pendekatan keseragaman kapasitas adalah file dapat ditempatkan pada disk tanpa merubah lokasi nomor sektor. Yang ketiga, komponen pada magnetic disk. Komponen magnetic disk yaitu terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya adalah
pelat atau platter yang berfungsi sebagai penyimpan data. Pelat ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulat datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Pelat ini ditempatkan dalam suatu poros yang disebut spindle. Untuk lebih jelasnya, penjelasan dari komponen-komponen magnetis simak di bawah ini. Yang pertama, spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Dahulu hard disk menggunakan ball bearing, namun kini hard disk sudah menggunakan fluid bearing. Dengan fluid bearing, maka gaya friksi dan tingkat kebisingan dapat diminimalisir. Spindle ini yang menentukan putaran hard disk. Semakin cepat putaran RPM hard disk, maka semakin cepat transfer datanya. Komponen kedua yaitu cakram magnetik atau magnet disk. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Hard disk yang pertama kali dibuat terdiri dari 50 piringan cakram magnetik dengan ukuran 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 1200 rpm. Saat ini kecepatan putaran hard disk sudah mencapai 10.000 rpm dengan transfer data mencapai 3,0 Gbps. Komponen yang ketiga yaitu red white head. Red white head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik sehingga mengakibatkan kausan pada permukaan karena gesekan. Kini antara head dan cakram magnetik sudah diberi jarak sehingga umur hard disk lebih lama. Yang keempat yaitu enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Dan komponen yang kelima yaitu interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing module yang dahulu banyak dipakai adalah sistem IDE atau Integrated Drive Electronic dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari magnetic disk. Yang bulat di tengah itu adalah spindle-nya dan yang bulat besar itu adalah cakram magnetiknya. Pembahasan kedua yaitu optical disk. Pengertian optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah yang dikenal dengan istilah burning. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan berikutnya ditemukan teknologi optical media untuk data video dalam laser disk yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Ciri-ciri dari optical disk adalah yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat menyimpan data dengan volume yang lumayan besar. Yang ketiga, proses membacanya menjadi lebih cepat. Jenis-jenis optical disk.
Yang pertama CD atau compact disc, atau juga laser optical disc. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan melalui laser. CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm serta memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm. Kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB yang dapat menyimpan data hingga 99 menit. Jenis yang kedua yaitu DVD atau digital video disc. DVD adalah pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasanya, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Yang jenis yang ketiga yaitu Blu-ray disc. Blu-ray disc adalah format optik yang berfungsi untuk menyimpan media digital termasuk video high definition berkapasitas tinggi. Blu-ray merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan Blu-ray yaitu pada lapisan side Blu-ray disc, yaitu lebih besar 95 kali dibanding CD dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kapasitas Blu-ray 2 layar memiliki kemampuan penyimpanan hingga 50 GB per keping. Teknologi Blu-ray memanfaatkan sinar laser ungu biru untuk membaca dan menulis data pada disk optik. Satu Blu-ray disc berkapasitas 25 GB single layer. Dan jenis yang keempat yaitu Fluorescent Multi-Layer Disc atau FM disc. FM disc adalah jenis optical disc yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. FM disc berbeda dengan kepingan yang beredar saat ini. Warnanya tidak keperakan atau keemasan, melainkan bening seperti sebuah plastik transparan biasa. Dan yang C yaitu magnetic tape. Pengertian dari magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Magnetic tape ini tempat penyimpanan menggunakan medan magnet dengan sistem pembacaan data secara sequential access storage device atau SASD. Tape ini juga dipakai untuk alat input-output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Sejarah perkembangan magnetic tape yaitu berawal dari pembuatan media rekam pada saat Perang Dunia Kedua. Ketika itu, para insinyur di Jerman menciptakan sebuah alat yang disebut sebagai magnetic coupon untuk merekam suara. Insinyur di Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut yaitu dengan membuat mesin portable. Magnetic tape adalah media memori tertua untuk komputer, masih digunakan sampai sekarang. Sebuah pita digunakan untuk pertama kalinya untuk merekam data pada tahun 1951 di komputer Mauchly Eggert Universe 1 dan masih digunakan sampai sekarang sebagai media arsip murah dan dapat digunakan kembali. Saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara penyimpanan data komputer hingga pertengahan tahun abad 1980-an. Magnetic tape pun makin populer digunakan pada kaset karena selain dapat merekam lebih banyak,
Biaya untuk memproduksi rekaman dengan menggunakan kaset pun lebih murah. Yang ketiga yaitu karakteristik dari magnetic tape. Yang pertama, magnetic tape memiliki densitas atau kepadatan data, di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Karakteristik kedua terbuat dari plastik yang disebut mylar dan dilapisi peroksida. Yang ketiga memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet, ketebalannya 2 mm, diameternya 10,5 meter dan lebarnya 0,5 inci. Yang keempat, mekanisme aksesnya adalah tape drive. Lalu fungsi dari magnetic tape yaitu untuk media penyimpanan, untuk alat input-output, dan untuk merekam audio, video, atau sinyal. Cara kerjanya, data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Sistem blok pada magnetic tape ini yaitu data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebelum blok dapat merupakan physical record, di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau inter-block gap. Lalu jenis-jenis dari magnetic tape. Yang pertama, reel-to-reel. Reel-to-reel tape merupakan bentuk magnetic tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebar 0,5 inci dan panjangnya mencapai 2400 cm. Bisa dibayangkan panjangnya seperti apa. Biasanya mempunyai tingkat kerapatan hingga 6250 bit per inci. Setiap reel pita magnetik terdapat dua daerah yang tidak digunakan untuk merekam data yang disebut dengan reader. Jenis kedua yaitu cartridge tape. Cartridge tape dibuat untuk menyimpan hasil dan suatu backup dan file ke disk. Banyak digunakan untuk komputer mini. Untuk menggunakannya dibutuhkan cartridge tape unit. Yang jenis yang ketiga, cassette tape. Cassette tape banyak digunakan di komputer mikro. Selain untuk merekam lagu, cassette tape dapat digunakan untuk merekam sinyal berbentuk bilangan biner. Suatu teknik untuk mewakili bilangan biner di cassette tape disebut dengan FSK, Urgency Shift Keying. Untuk menggunakannya dibutuhkan tape recorder biasa. Lalu keuntungan dari magnetic tape. Magnetic tape yang pertama, panjang recordnya tidak terbatas. Density data tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Kecepatan transfer datanya tinggi dan sangat efisien bila semua kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Lalu adapun juga kelemahan dari magnetic tape. Di antaranya akses langsung terhadap record lambat, masalah lingkungan memerlukan penafsiran terhadap mesin, proses harus sekuensial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.